Kenapa sih orang Katolik itu manggil pastornya Romo atau Pater? Romo atau Pater itu kan artinya Bapa. Injil Matius bab 23 ayat 9 mengatakan, "Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga." Benar gak sih? Hai semua, saya Andi dan saya mau ngebahas tuduhan tadi. Well, pertama kali mendengar tuduhan tadi, saya juga agak bingung sih. Ya saya tahu, pasti maksud Tuhan Yesus bukan itu. Tapi gimana ya ngejelasinnya? Maka mulailah saya mencari penjelasan-penjelasan di website-website dan juga channel-channel Katolik ya di YouTube, channel-channel yang terpercaya. Dan tahun ini sepertinya isu ini juga sangat relate dengan surat apostolik Paus Fransiskus, Patris Corde, dengan hati seorang bapa, memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yosef atau Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta oleh Beato Paus Pius ke-9. Dan tahun ini itu juga sudah ditetapkan sebagai tahun Santo Yosef oleh Bapak Suci. Mulai dari tanggal 8 Desember tahun lalu sampai 8 Desember tahun ini. Nah, kita kembali ke tuduhan yang tadi. Bagaimana sih kita sebagai orang Katolik, apalagi seorang awam, menanggapi kritikan atau tuduhan tadi? Karena sebagai kaum awam, kita yang bakal sering banget memanggil Romo atau Pater. Saya mau menjawab tuduhan ini dengan 3 poin. Yang pertama, dari para rasul. Yang kedua, konteks dari ayat tersebut. Dan yang ketiga adalah gaya bahasa yang dipakai dalam ayat tersebut. Yang pertama, dari para rasul. Para rasul itu adalah orang-orang yang mendengar langsung sabda Tuhan Yesus itu. Apakah para rasul memahami ayat tersebut secara harfiah? Kalau para rasul menanggapi atau memahami ayat itu secara harfiah, maka mereka pasti tidak akan menyebut diri mereka sebagai Bapa dan juga tidak akan menyebut orang lain sebagai anak mereka. Karena kalau mereka menyebut orang lain sebagai anak mereka, mereka juga akan disebut Bapa. Kita lihat yang pertama Santo Petrus. Santo Petrus itu dalam suratnya ternyata menyebut Markus sebagai anaknya. Dan kalau dia menyebut Markus sebagai anaknya, maka dia adalah Bapa dari Markus. Santo Yohanes. Santo Yohanes ini dalam surat-suratnya secara konsisten itu menyapa para pembacanya dengan sebutan anak-anakku. Sulit gitu ya dibayangkan bagaimana orang yang sudah menyapa kita dengan sebutan sayang anak-anakku tidak kita sapa balik dengan sebutan Bapa. Santo Paulus. Santo Paulus memang bukan bagian dari 12 rasul Yesus. Dan dia pasti tidak mendengar langsung sabda Tuhan Yesus ini. Tapi Santo Paulus itu juga mengenal Tuhan Yesus secara pribadi lewat pengalaman atau perjumpaan dalam peristiwa terang dalam perjalanannya ke Damsyik. Santo Paulus itu dalam suratnya kepada umat di Korintus mengatakan, "Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu." So, kalau kita mau lihat dari tiga tokoh ini, tidak satupun dari mereka yang nampaknya mengartikan sabda Tuhan Yesus ini secara harfiah. Jemaat perdana pun sepertinya familiar dengan sebutan Bapa untuk para pemimpin jemaat. Dalam sejarah gereja, masa-masa awal juga disebut dengan istilah masa Bapak-Bapak Gereja. Kalau gereja sejak awal memahami ayat ini secara harfiah, maka istilah Bapak-Bapak Gereja atau masa Bapak-Bapak Gereja pasti tidak akan pernah ada. Oke, poin yang kedua. Konteks dari Injil Matius bab 23 ayat 9. Ayat ini itu ternyata adalah bagian dari sebuah perikop di mana Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kalau kita mau lihat ternyata dalam perikop itu yang disinggung oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya sebutan Bapa, tapi juga sebutan Rabi atau guru dan sebutan pemimpin. Nampaknya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sangat menikmati sebutan-sebutan tadi dengan segala privilege-nya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan mereka sangat tidak layak dengan sapaan-sapaan itu atau dengan sebutan-sebutan itu. Poin yang ketiga, gaya bahasa dari ayat itu.
Gaya bahasa yang dipakai dalam Injil Matius bab 23 ayat 9 itu adalah gaya bahasa hiperbola. Tahu kan ya hiperbola? Membesar-besarkan atau melebih-lebihkan segala sesuatu untuk memberi tekanan pada pesan yang mau disampaikan. Kita tentu masih ingat dong dengan sabda Tuhan Yesus di tempat lain yang mengatakan, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Nah, jika sejak awal gereja menafsirkan ayat-ayat seperti ini secara harfiah, maka bisa dipastikan semua orang Kristen saat ini, semua pengikut Kristus saat ini adalah orang-orang yang buta dan yang buntung. Ya enggak sih? Nah, dengan ketiga poin tadi, saya sih masih merasa nyaman dan yakin untuk memanggil para gembala kita dengan sebutan Romo atau Pater. Mereka adalah bapak rohani yang dipanggil untuk menuntun kita anak-anak rohani mereka untuk mencari kerajaan Allah. Plus, it doesn't make sense kalau Tuhan Yesus benar-benar melarang kita secara harfiah menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena dia sendiri mengajarkan kita untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa. Kita tentu tidak akan pernah tahu dan bisa merasakan betapa powerful, akrab, dan kuatnya sebutan Bapa kepada Tuhan itu kalau kita sendiri secara personal tidak memiliki pengalaman akan kasih dan peran dari seseorang yang kita sebut sebagai Bapa dalam hidup kita. Berbicara mengenai peran seorang bapa, Santo Yosef adalah figur seorang bapa yang sangat pantas untuk diteladani. Paus Fransiskus mengutip Santo Paulus ke-6, pendahulunya. Santo Yosef pada kenyataannya secara nyata mempersembahkan dirinya dalam kasih. Kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya. Santo Yosef itu jauh dari pusat perhatian, tetap sabar, namun menawarkan harapan setiap hari. Kalau teman-teman tertarik untuk lebih mengenal Santo Yosef atau Santo Yusuf dan ingin melakukan devosi khusus di tahun Santo Yosef ini, saya ingin merekomendasikan sebuah buku, Mencintai Santo Yusuf. Buku ini ditulis oleh Romo Bobby MSF. Beliau adalah teman kuliah saya dulu dan beliau sudah menyelesaikan doktornya di Roma. Buku ini sangat informatif dan penuh dengan refleksi yang sangat membantu. Mungkin itulah salah satu alasan Romo Bobby meminta saya menjadi proofreader untuk buku itu. Supaya saya bisa belajar dari Santo Yusuf menjadi seorang ayah yang baik. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Romo Bobby sih, karena sudah menulis nama saya dalam buku itu dan itu membuat saya norak sih waktu menemukan ternyata ada nama saya di buku itu. Dan ya, buku ini sangat menarik dan bisa dibeli di penerbit Canisius. Alright, segitu aja kali ini. Yuk di subscribe, like dan share jika suka, dan ditunggu komentarnya di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi. Ad Maiorem Dei Gloriam. Amen.